Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing dan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat kita yang menanyakan soal bagaimana caranya perawatan piringan kelapa sawit di usia TBM. Nah, pertanyaan ini lumayan cukup penting untuk kita bahas, teman-teman, karena menurut saya pembersihan lingkungan, baik itu di piringan atau di seluruh kebun, itu lumayan cukup penting dalam membantu tumbuh kembang tanaman kelapa sawit kita. Apalagi di usia-usia TBM yang memang memerlukan perawatan ekstra supaya tumbuh kembangnya itu semakin laju atau semakin cepat. Karena teman-teman, kita sebagai petani harus pintar dalam merawat kelapa sawit supaya sawit kita cepat tumbuh besar dan cepat panen. Karena untuk saat ini teman-teman, mengejar panen 2 tahun itu bukan hal yang mustahil. Sudah banyak buktinya dan contohnya petani-petani atau orang-orang yang menanam sawitnya itu bisa dipanen di usia 24 bulan, 26 bulan. Itu sudah bisa dipanen semuanya dan sudah bisa menghasilkan. Jadi anggapan bahwa sawit dipanen harus 3 tahun, 4 tahun itu sekarang sudah mulai ditinggalkan, dan sawit sekarang sudah banyak berkembang. Benih-benih juga sudah menampilkan keunggulannya dengan quick starter, atau bisa dikatakan bisa dipanen dalam jangka waktu singkat, yaitu 2 tahun. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai petani harus ekstra bekerja supaya sawit kita itu memang benar-benar sesuai dengan target yang kita pasang. Caranya seperti apa ya? Caranya tentu kita harus merawat super ekstra di masa-masa TBM atau usia 0 sampai 3 tahun. Dan tentunya teman-teman, perawatan apa yang harus kita lakukan selain pemupukan itu adalah pembersihan lahan. Karena sudah banyak buktinya orang-orang yang mengabaikan pembersihan lahan, kebunnya terbengkalai, akhirnya sawit mereka tidak bisa tumbuh secara baik dan tentunya akan menunda masa panen mereka sendiri. Tentu itu lumayan cukup merugikan teman-teman bagi kita yang seharusnya kita sudah bisa menikmati hasil panen dari tanaman kelapa sawit kita, namun tertunda dalam beberapa tahun. Jadi kalau kita sudah niat tanam sawit, ya harus dikejar bagaimana caranya kita bisa cepat panen. Nah, salah satunya adalah pembersihan lahan. Karena ketika kebun kita dipenuhi dengan gulma-gulma, tentu itu akan sangat mengganggu dari tumbuh kembang kelapa sawit kita. Apalagi gulma-gulma berbatang keras atau kayu-kayu liar seperti laban, anggrung, ataupun tunas-tunas pelangas dan lain sebagainya, itu mampu menyerap unsur hara yang kita berikan. Jadi pupuk yang kita tebarkan itu akan juga ikut terserap oleh tanaman-tanaman tersebut. Maaf, bukan tanaman, oleh tumbuhan-tumbuhan tersebut atau gulma-gulma tersebut. Jadi sebisa mungkin teman-teman, gulma-gulma yang memang tumbuhnya terlalu cepat itu harus dieliminasi. Seperti di depan kita ini adalah ilalang yang memang wajib kita eliminasi karena ini sangat-sangat mengganggu dari kesuburan tanah dan juga mampu menyerap unsur hara yang kita berikan. Itu wajib dieliminasi, termasuk juga pelangas-pelangas, kemudian laban dan lain sebagainya, atau gulma-gulma berbatang keras. Nah, khusus di piringan kelapa sawit, itu kalau menurut saya pribadi, bahwa penggunaan racun rumput untuk membersihkan kelapa sawit itu tidak direkomendasikan. Namun bila dilakukan sebatas sewajarnya atau sesuai tidak berlebihan, maka itu bisa saja dilakukan. Misalkan untuk menghemat waktu dan biaya, kita semprotkan
cukup 1 tahun sekali. Kemudian selebihnya teman-teman harus dilakukan secara manual. Karena apa? Karena ketika kita melakukan penyemprotan dengan herbisida di piringan kelapa sawit, tentu setidaknya sedikit banyaknya itu akan mengganggu dari pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit. Karena konsep dari racun tumbuhan itu adalah membakar, baik itu daun ataupun akar. Walaupun itu kita menggunakan racun kuning ataupun racun hijau, atau bisa dikatakan racun kontak atau racun sistemik. Semuanya sama berbahayanya ketika kita melakukannya secara berlebihan dan tidak hati-hati. Tidak racun sistemik, tidak racun kontak, ketika terkena daun dari kelapa sawit, itu pasti akan mengakibatkan kerusakan terhadap jaringan daun itu sendiri. Sedangkan daun-daun kelapa sawit itu sangat diperlukan untuk melakukan fotosintesis dan tentunya untuk membantu laju tumbuh kembang dari kelapa sawit. Sudah banyak buktinya teman-teman, orang-orang yang melakukan penyemprotan secara terus-menerus dilakukan pada masa-masa TBM, itu sawitnya akan terhambat pertumbuhannya. Di daerah saya ini orang-orang yang memang selalu membersihkan dengan racun semprot atau racun rumput untuk piringan TBM-nya, itu sawitnya tidak berkembang secara baik. Jadi kalau saran saya, sebisa mungkin piringan dibersihkan secara manual. Apalagi kebun kita yang memiliki elevasi yang lumayan cukup miring, itu saran saya lebih baik ditebas manual. Dan namun untuk gulma-gulma yang memang diperlukan untuk dilakukan eliminasi secara baik seperti ilalang, ini wajib menggunakan racun rumput. Karena kalau dilakukan secara manual itu akan sulit untuk membunuhnya, bahkan menurut saya mustahil. Kecuali kalau pakai ini ya, apa namanya, alat traktor seperti itu. Mungkin bisa mati, namun itu agak sulit. Jadi kalau untuk ilalang wajib disemprot. Itu teman-teman. Jadi kalau menurut saya, saran saya untuk daerah piringan lakukan secara manual. Kalau memang ingin melakukan penyemprotan, lakukan dengan dosis yang kecil saja, dan hati-hati jangan sampai mengenai dari daun atau pelepah kelapa sawit kita. Itu teman-teman. Karena sedikit tidaknya itu pasti akan berbahaya dan mengganggu dari pertumbuhan kelapa sawit kita. Dan intensitasnya juga jangan terlalu sering teman-teman, cukup 1 tahun 1 kali saja, selebihnya lakukan dengan menggunakan manual saja. Itu saran saya. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.